Masih bersama kami di Presisi Pagi. Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa 73,9% masyarakat merasa puas dengan penyelenggaraan mudik tahun ini. Hal ini dipastikan usai dilakukan survei terhadap 1.217 sampel dengan margin of error 2,9%. Baik, Bapak, apa kabar? Peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Hendro Prastyo, memaparkan bahwa masyarakat puas dengan ketersediaan bahan bakar, fasilitas dan pelayanan arus mudik maupun balik, pengaturan lalu lintas, ketersediaan angkutan umum, serta kondisi jalan. Menurutnya, dibanding tahun lalu, pelaksanaan mudik tahun ini dinilai sebagian besar warga lebih lancar dan aman. Ia juga menerangkan lebih banyak warga yang setuju dengan kebijakan one way, kontraflow, dan pembatasan truk besar selama arus mudik dan balik. Selain itu, masyarakat yang melakukan mudik sangat puas dengan jasa penyeberangan, bahkan saat proses menunggu antrean penyeberangan di pelabuhan. Semua kepuasan ini menurut hasil survei karena kerja Polantas yang sangat baik sehingga 86,5% pemudik merasa puas. Kinerja Polantas saat mudik dipandang erat dengan kepuasan yang dirasakan masyarakat. Semakin positif evaluasi terhadap Polantas saat mudik, semakin tinggi tingkat kepuasan atas penyelenggaraan mudik Lebaran. Sementara itu, dalam survei ini 83,6% pemudik menyatakan mudik tahun ini lebih lancar dibandingkan tahun 2023. Selain itu, 87,9% pemudik menyatakan mudik tahun ini lebih aman dibandingkan tahun lalu. Yang 2023. Sekarang kita lihat tingkat kepuasan. Nah, ini langsung kita evaluasi kan tingkat kepuasannya. Kita temukan 73,9% dari seluruh responden merasa sangat puas dan cukup puas atau cukup puas. Nah, dua kategori ini kita jadikan satu. Nah, untuk umum ini sebanyak 73,9%. Ini kepuasan yang baik, di atas 70%. Tetapi kalau kita lebih khusus isolasi mereka yang mudik, kepuasannya lebih tinggi, 90,4%. Ini perbedaan antara semuanya dengan yang mudik khusus yang mudik. Artinya orang yang mudik itu lebih memiliki tingkat kepuasan atau merasa lebih puas dengan penyelenggaraan mudik dibandingkan mereka yang tidak mudik. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menghadiri peresmian gedung Antara Heritage Center yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kantor Berita Antara menggelar peresmian gedung Antara Heritage Center yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Antara Heritage sendiri merupakan sebuah bangunan yang merupakan galeri foto berisikan dokumentasi jurnalistik tentang Indonesia di masa lampau. Dalam peresmian gedung Antara Heritage Center ini dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Menteri Komunikasi Informasi dan Komunikasi Budi Ari Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir beserta jajaran petinggi perusahaan Antara. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berharap agar gedung Heritage ini bisa menciptakan sejarah baru di negeri ini dan juga bisa memberikan informasi-informasi yang berkualitas. Saya berharap agar keberadaan Antara Heritage Center ini jangan hanya menceritakan sejarah, namun juga harus mampu menciptakan sejarah baru dalam transformasi dan inovasi yang berkelanjutan. Mari kita jadikan gedung ini sebagai wujud komitmen kita untuk terus berkembang, berinovasi, dan menghadirkan informasi berkualitas kepada masyarakat. Sekretariat Wakil Presiden Negara Republik Indonesia menggelar public lecture yang bertema Improving Governance Ecosystem for a More Effective Poverty Alleviation Program di Auditorium Setwapres. Mengundang salah satu profesor ternama di bidang studi governansi, perbandingan kebijakan sosial, serta reformasi sektor publik, Profesor Mark Considen dari Universitas Melbourne, Australia.
Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan Erwan Agus Purwanto menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tata kelola program penurunan kemiskinan secara efektif dari negara Australia. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Profesor Pak Presiden yang telah hadir di tengah-tengah kita atas kesediaannya untuk menjadi narasumber utama dalam acara sharing knowledge pada hari ini. Kehadiran dan kontribusi beliau tentu akan menambah pengetahuan kita di dalam upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan persoalan kemiskinan ekstrim dengan belajar dari keberhasilan pemerintah Australia di dalam mengatasi persoalan yang sama. Harapan kami semoga kegiatan pada pagi hari ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi betul-betul nanti akan menjadi trigger di dalam upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Menteri Sosial RI Tri Risma Harani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur untuk memberikan bantuan rumah tidak layak huni kepada salah satu warga di Kecamatan Pademawu. Setidaknya 45 orang pekerja sosial dari pendamping program Keluarga Harapan di Kabupaten Pamekasan yang dikerahkan untuk mempercepat pembangunan rumah tidak layak huni warga Pademawu yang sempat viral di media sosial, yakni Umi Kalsum, pemilik rumah yang hampir roboh. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial RI turut memberikan bantuan untuk membuka usaha dan pengobatan anaknya yang sakit. Pemirsa, kabar gembira datang dari anggota Poluan Polres Banjar, Bribda Ihya Aini Zahra, yang meraih prestasi di ajang olahraga tingkat nasional. Diikuti oleh ribuan atlet taekwondo terbaik dari berbagai daerah, Bribda Ihya Aini Zahra menjadi perwakilan satu-satunya dari Polda Kalimantan Selatan di kejuaraan taekwondo Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Cup. Ia berhasil meraih 3 penghargaan, yakni medali emas kategori Pomse TNI Polri, medali emas Pomse Persenior, dan medali perunggu kategori Pomse dalam ajang kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari 9 hingga 12 Mei 2024. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.